rekan-rekan peserta ujian sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah. Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu topik yang biasa menjadikan para peserta ini menjadi bingung atau bimbang saat ketemu dengan soal-soal yang berhubungan dengan penetapan pemenang. Sehingga kita akan coba membahas bagaimana kalau kita ketemu soal-soal ujian yang berkaitan dengan penetapan pemenang. Kita akan melihat penetapan pemenang ini berdasarkan jenis barang jasa yang akan dilakukan penetapan pemenangnya. Kita mengenal dalam pengadaan ini ada barang, ada pekerjaan konstruksi, ada jasa lainnya, ada jasa konsultansi. Sehingga dengan demikian kita akan membagi dulu dari 4 jenis pengadaan itu menjadi 2. Sehingga baru nanti kita bisa menetapkan siapa yang akan berperan untuk penetapan pemenang. Kelompok yang pertama yang ada di sebelah kiri gambar ini adalah penetapan pemenang yang berhubungan dengan pengadaan barang, kemudian pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah penetapan pemenang yang berhubungan dengan pengadaan jasa konsultansi. Kita akan melihat dua sisi ini, sisi kiri dan sisi kanan, dengan membuat sebuah gambar atau garis bilangan untuk memudahkan pemahaman kita, sehingga kita tidak bingung, kita tidak merasa bimbang saat ketemu dengan soal-soal yang berhubungan dengan penetapan pemenang. Untuk soal-soal yang berhubungan dengan penetapan pemenang yang dikaitkan dengan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, kita menggunakan gambar yang ada di sebelah sisi kiri. Sedangkan penetapan pemenang yang terkait dengan pengadaan jasa konsultansi, kita menggunakan gambar yang berada di sebelah kanan. Kita lihat dari gambar yang di sebelah kiri. Kita mulai dari nilai yang paling rendah ya, untuk barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, angkanya ada 200 juta. Pada angka 200 juta di sini ya, kita bikin simbol, berarti ini X kurang dari atau sama dengan 200 juta. Maka penetapan pemenang untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai maksimal 200 juta dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan. Jadi yang paling kecil di sini sampai dengan 200 juta, pelakunya adalah pejabat pengadaan. Jadi posisi ini dapat ya, dapat. Kemudian di sisi yang lebih tinggi lagi, batas angkanya adalah 100 miliar. Kalau bikin notasi matematikanya berarti X kurang dari atau sama dengan 100 miliar. Pada angka di sini, ya, pada angka pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai angka 100 miliar, maka pelakunya dapat dilaksanakan oleh Pokja pemilihan. Pokja pemilihan. Ini sisi yang di tengah ya, ini paling bawah, kemudian ini yang tengah. Bagaimana dengan sisi yang paling atas? Nah, sisi paling atas ini untuk pengadaan dengan nilai di atas 100 miliar. Pada saat kita ada pengadaan dengan nilai 100 miliar untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, kita lihat dari sisi dananya dari mana. Apakah dananya berasal dari APBN atau dana tersebut berasal dari APBD. Nanti kita cermati dalam soal.
kita lihat apakah dananya berasal dari APBN atau berasal dari APBD. Jika dananya berasal dari APBN, maka penetapan pemenang untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai di atas 100 miliar, maka bisa dilakukan oleh PA atau KPA. Jadi posisinya ini bisa dilakukan oleh PA, bisa juga dilakukan oleh KPA. Tetapi kalau dananya berasal dari APBD, maka yang menetapkan pemenang untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai di atas 100 miliar harus dilakukan sendiri oleh pengguna anggaran. Inilah yang membedakan antara penetapan pemenang di atas 100 miliar untuk BPKJL antara dana yang berasal dari APBN dengan dana yang berasal dari APBD. Oke, kita lanjut ke yang sisi sebelah kanan adalah penetapan pemenang untuk pengadaan jasa konsultansi. Kita lihat posisi yang paling bawah, posisi paling bawah untuk jasa konsultansi ini angkanya adalah 100 juta atau dengan notasi X ya kurang dari atau sama dengan 100 juta. Pada posisi ini X kurang dari sama dengan 100 juta, maka penetapan pemenang untuk jasa konsultansi dapat dilakukan. Berarti posisi sampai dengan 100 juta ini dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan. Kemudian yang di atasnya ini angkanya sampai dengan 10 miliar gitu ya. Notasi matematikanya X kurang dari atau sama dengan 10 miliar. Jadi kalau posisi ini, maka pelakunya untuk penetapan pemenang ini dapat dilakukan oleh Pokja pemilihan. Nah, bagaimana kalau yang nilai pengadaan jasa konsultansi ini di atas 10M? Nah, ini sama dengan yang sebelah kiri, maka kita harus lihat dulu dananya berasal dari mana. Apakah dananya berasal dari APBN atau dananya berasal dari APBD? Kalau dananya berasal dari APBN di sini, berarti nilai pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas 10 miliar, maka dilakukan oleh PA, pengguna anggaran, atau bisa juga dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran. Tapi kalau dananya berasal dari APBD, maka pelakunya harus dikerjakan sendiri oleh pengguna anggaran. Inilah rekan-rekan peserta ujian sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah, bagaimana cara kita membedakan pelaku penetapan pemenang untuk pengadaan yang berhubungan dengan BPKJL dan pengadaan yang berhubungan dengan jasa konsultansi. Sehingga pada saat kita ketemu dengan soal-soal yang terkait dengan salah satu dari dua hal ini, kita bisa menjawabnya dengan lebih akurat. Contoh soal sederhananya begini. Contoh sederhana misalnya. Kegiatan pengadaan perencanaan jalan misalnya. Kita tulis di sini kegiatan perencanaan pembuatan jalan. Jadi perencanaan jalan. Nilainya berapa? Nilainya kita anggap aja ini 11 miliar. Nah, perencanaan jalan itu ada di Kabupaten X. Kabupaten X. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan menetapkan pemenang terkait dengan pengadaan perencanaan jalan dengan nilai 11 miliar di Kabupaten X? Pada saat ketemu dengan soal seperti ini,
yang pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi kegiatan pengadaan tersebut. Nah, ini contohnya perencanaan jalan. Perencanaan jalan kita cocokkan apakah masuk kategori sebelah kiri atau masuk kategori sebelah kanan. Kita paham dalam perencanaan jalan ini adalah bagaimana membuat desain, membuat layout gitu ya, sebelum jalan itu dibangun. Berarti pembuatan perencanaan jalan ini termasuk pekerjaan jenis jasa konsultansi, sehingga perencanaan jalan ini masuk kategori yang sebelah kanan, itu jasa konsultansi. Jadi kita sudah bisa membedakan kiri dengan kanan dari soal ini. Jadi perencanaan jalan sudah kita identifikasi masuk ke sebelah kanan, yaitu jasa konsultansi. Baru kemudian kita cari 11 miliar. 11 miliar berarti posisinya dari bagian ini berarti bagian yang paling atas di sini. Karena 11 miliar itu sudah di atas 10 miliar. Kemudian di mana? Di Kabupaten X. Kabupaten itu berarti berasal dari dana APBD. Nah, dengan demikian, karena di atas 10M kemudian berada di kabupaten, maka APBD, maka pelaku yang menetapkan pemenang untuk jawaban soal perencanaan jalan ini di Kabupaten X adalah pengguna anggaran. Demikianlah contoh dari satu soal untuk bisa membedakan siapa yang berwenang untuk penetapan pemenang terkait dengan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, atau terkait dengan jasa konsultansi. Semoga rekan-rekan semua akan bisa memahami pembedaan ini dengan baik, sehingga pada saat berhadapan dengan soal kita tidak merasa grogi, tidak merasa bimbang, dan kita memiliki sebuah keyakinan untuk menjawabnya. Terima kasih.